Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah materi genetik, dan yang akan dibahas di sini adalah tentang sintesis protein atau pembentukan protein. Sebelum masuk ke sintesis protein, Ibu akan membahas sedikit tentang kromosom. Jadi segala aktivitas sel ini diatur oleh inti sel atau nukleus. Nah, pada saat sel aktif melakukan metabolisme, di dalam nukleus ini terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Nah, benang-benang halus ini disebut dengan kromatin. Jadi awalnya di sini kan DNA. Nah, kemudian di sini terdapat benang-benang halus yang disebut dengan kromatin. Nah, nantinya kromatin di sini akan menebal dan akan memendek sehingga akan membentuk kromosom. Gitu. Nah, kromosom ini sebenarnya baru yang satu sisi aja ya, tapi ketika dia sudah terdapat dua kromosom, maka disebut dengan kromosom homolog. Selanjutnya adalah tipe kromosom. Jadi tipe kromosom ini ada dua, ada autosom dan ada gonosom. Nah, kalau yang autosom di sini adalah kromosom tubuh yang menentukan karakteristik fisik, sedangkan kalau yang kromosom seks ini adalah penentuan jenis kelamin. Gitu. Nah, pada autosom ini dia bersifat diploid atau 2N dan selalu berpasangan, makanya disebut dengan kromosom homolog. Yang kayak gini nih. Nah, untuk autosom ini disimbolkan dengan huruf A. Contohnya, pada manusia, sel somatiknya kan ada 46 buah nih dari yang tabel tadi. Nah, di sini tuh tersusun atas 44 autosom atau 44 kromosom tubuh, dan duanya ini adalah kromosom seks. Jadi, penulisannya itu bisa 44A atau 22A. Gitu. Nah, untuk yang kedua adalah gonosom, yaitu kromosom seks penentu jenis kelamin, dan kalau pada jenis kelamin kan cuma ada di laki-laki dan atau jantan dan betina, berarti dia itu sifatnya adalah haploid atau N. Beda sama yang tadi, autosom itu kan ada penggabungan ya antara jantan sama betina, makanya dia sifatnya diploid. Kemudian umumnya pada gonosom X ini menentukan jenis kelamin betina, dan pada gonosom Y ini menentukan jenis kelamin jantan. Gitu. Nah, pada manusia ada dua gonosom, yang ada X dan Y. Jadi kalau misalnya disimbolkan dengan XX, berarti itu tuh jenis kelaminnya dia wanita. Sedangkan kalau misalnya simbolnya XY, berarti itu adalah jenis kelamin laki-laki. Gitu. Sehingga penulisan kromosom sel somatik atau 2N-nya adalah 44A plus XY itu pada pria, dan kalau pada perempuan itu adalah penulisannya 44 autosom plus XX. Gitu. Nah, untuk sel gametnya berarti 22A plus X itu perempuan, dan 2A plus Y-nya itu adalah laki-laki. Gitu. Nah, ini untuk struktur kromosom dulu ya. Jadi kromosom ini dia terdiri atas dua bagian, yaitu ada sentromer atau kinetokor, yaitu bagian yang ada di tengah-tengah sini. Atau kalau ada bulat-bulat gambarnya di tengah-tengah sini, nah itulah sentromer. Nah, sentromer ini adalah bagian ini berbentuk bulat dan tidak mengandung gen. Jadi sentromer ini berfungsi untuk pergerakan kromosom dari daerah ekuator ke kutub masing-masing pada waktu pembelahan. Kemudian yang kedua adalah lengan. Ini lengan pada kromosom. Yaitu ada lengan pendek dengan lengan panjang. Nah, lengan ini merupakan badan kromosom, dan di dalam lengan ini terdapat kromonema atau bahan nukleoprotein. Itu contohnya di sini. Jadi di sini dalam kromosom di sini ada DNA-nya. Kemudian berdasarkan letak sentromernya, kromosom ini dibedakan menjadi beberapa macam. Ada metasentrik, kemudian ada submetasentrik, ada cross-sentrik, dan ada parasentrik. Nah, yang pertama adalah metasentrik. Jadi kalau yang metasentrik ini adalah letak sentromer ini benar-benar ada di tengah-tengah kromosom. Itu. Tapi kalau yang submetasentrik, letak sentromernya ini ada di salah satu ujung kromosom. Cuman kalau yang akrosentrik ini udah lebih ke
ujung lagi tapi belum di ujungnya banget ya. Jadi terletak di dekat ujung kromosom. Ini untuk yang akrosentrik. Nah, baru kalau yang parasentrik ini adalah letak sentromere ini udah benar-benar ada di ujung kromosom gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kromosom. Nah, jumlah kromosom pada makhluk hidup ini berbeda-beda dan berbagai macam. Contohnya di sini ada kromosom manusia. Jadi kalau misalnya pada manusia biasanya ada dua ya, pasti ada wanita dan pria. Nah, di sini ada yang namanya autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom seks atau kromosom kelamin. Jadi kalau misalnya kan jumlah kromosom pada manusia ada 46. Nah, di sini disimbolkan dengan pada wanita ada 44 autosom atau kromosom tubuh, dan XX ini adalah menunjukkan kromosom kelamin. Jadi kalau XX ini adalah simbol bahwa dia itu adalah seorang perempuan. Itu sedangkan kalau misalnya yang XY, pokoknya kalau ada Y-nya berarti menyimbolkan bahwa kromosom ini adalah kromosom pada jenis kelamin laki-laki. Tuh. Nah, ini ada beberapa kromosom pada hewan dan tumbuhan ya. Contohnya simpanse, dia ada 48, kemudian ada kera, dia 48, kemudian ada ayam, punya 78 kromosom, dan berbagai macam lagi. Nah, di sini ada sedikit hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Jadi kan kemarin kita udah menjabarkan tentang DNA, gen, dan kromosom. Jadi sebenarnya tuh gimana sih maksudnya? Nah, ini dia. Jadi kalau di kelas 11 kemarin kan kita sudah mempelajari tentang organel-organel yang ada di sel, ya enggak? Kan unit terkecil dari makhluk hidup adalah sel. Nah, di dalam sel ini terdapat apa? Terdapat nukleus. Oh, nukleus yang ini ya. Jadi di dalam sel ini terdapat nukleus. Nah, di nukleus di sini terdapat, setiap nukleus itu pasti terdapat kromosom. Gitu. Nah, nanti di dalam kromosom itu barulah terdapat gen. Terdapat ribuan gen. Dan di dalam gen ini juga terdapat DNA. Gitu. Jadi di masing-masing gen di sini pasti juga terdapat DNA. Gitu. Jadi urutannya ini ya. Pertama sel, yang kedua unit nukleus, kemudian barulah di dalam nukleus ada kromosom, baru kromosom itu tersusun atas gen, dan gen itu tersusun atas DNA. Tuh, nah ini adalah hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Oke, barulah kita masuk ke materi sintesis protein. Jadi protein adalah suatu makromolekul yang disusun oleh berbagai asam amino. Jadi protein itu tersusun atas banyak asam amino. Gitu. Kemudian protein ini tidak disintesis langsung oleh gen, tetapi ada prosesnya, yaitu prosesnya ada dua, ada transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses replikasi DNA untuk membentuk RNA-D. Kemudian, translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada RNA-D atau RNA duta menjadi runtutan asam amino polipeptida. Nah, ini akan dijabarkan di materi selanjutnya atau di next slide. Untuk mekanisme sintesis protein yang pertama adalah transkripsi. Jadi transkripsi adalah proses transfer informasi genetik dari ruas DNA atau gen ke dalam molekul RNA yang dipandu oleh enzim transkriptase sebagai katalisatornya. Nah, tahapannya ada 3, ada inisiasi transkripsi, elongasi transkripsi, dan terminasi transkripsi. Nah, yang pertama adalah inisiasi transkripsi, yaitu diawali dengan penempelan enzim RNA polimerase ke dalam bagian promotor. Ini ya bagian promotor, bagian awalnya. Gitu. Untuk apa? Untuk memulai proses transkripsi. Gitu. Kemudian tahap inisiasi selesai, sudah menempel, masuklah ke tahap elongasi, di mana di sini terjadi pergerakan pada RNA polimerase sehingga menyebabkan rantai DNA ini menjadi terbuka. Gitu, rantai terbuka menjadi 2 rantai. Dan pada salah satu rantai cetakan DNA dengan arah 3 ke 5, dan yang satu arahnya 5 ke 3.
Gitu. Kemudian pada saat RNA polimerase ini juga membentuk nukleotida. Nah, ini nukleotidanya dari arah 5 ke 3 sebagai pasangan rantai cetakan DNA atau template. Gitu. Kemudian masuk ke tahap yang terakhir, yaitu terminasi transkripsi. Gitu. Jadi proses transkripsi di sini akan berhenti saat si polimerase tadi dia sudah mentranskrip urutan cetakan DNA terminator. Itu nanti di sini ya. Gitu. Sebagai dan hasilnya itu berupa pra-mRNA. Gitu. Nah, ini adalah proses dari transkripsi. Nah, yang kedua adalah proses translasi. Jadi, kalau yang translasi juga sama, dia ada 3 tahapan. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Gitu. Jadi, setelah tadi proses transkripsi di dalam inti sel selesai, dilanjutkan dengan RNAD-nya itu keluar dari inti untuk menjadi model cetakan dalam penyusunan rangkai asam amino pada saat proses translasi. Tuh, nah, pada saat ini proses yang pertama ya, yaitu inisiasi translasi. Jadi terdapat pelekatan subunit ribosom kecil ke mRNA. Jadi ini tuh mRNA atau kodonnya. Nah, subunit ribosom di sini akan menempel ke mRNA. Itu kemudian molekul tRNA asam amino metionin yang ini tRNA inisiator atau tRNA asam amino metionin di sini akan berpasangan dengan kodon start, yaitu AUG. Itu kemudian ribosom ini juga dia memiliki 3 sisi pelekatan, yaitu ada A, P, sama E. Nah, sisi P ini merupakan untuk pelekatan peptida. Kemudian kalau yang sisi A ini adalah untuk asam amino, dan yang sisi E di sini adalah tempat keluarnya tRNA atau antikodon. Tuh. Nah, kemudian subunit besar melengkapi ribosom. Jadi subunit besar ini dia melengkapi ribosom. Kan awalnya berupa subunit ribosom kecil. Nah, kemudian ada subunit ribosom besar. Gitu. Nah, nantinya si tRNA di sini akan menempatkan sisi P. Nih ya udah ya, tRNA dia sudah menempatkan sisi P. Gitu. Kemudian sisi A di sini nanti siap untuk menerima tRNA lainnya. Ini yang terjadi pada proses inisiasi translasi. Nah, tahapan yang kedua adalah elongasi translasi. Jadi yang pertama adalah tadi kan udah disiapkan ya untuk tempat pelekatan tRNA. Nah, rantai tRNA atau antikodon di sini akan masuk menempati pada sisi A. Gitu, dan berikatan dengan mRNA atau si kodonnya ini. Jadi ini kodon. tRNA ini merupakan antikodon. Itu kemudian molekul rRNA dari subunit besar berfungsi sebagai enzim ribosa yang mengkatalis pembentukan polipeptida dengan menggabungkan polipeptida di sisi P ke asam amino di sisi A. Jadi terjadi penempelan polipeptida di sini dari sisi P ke sisi A. Jadi yang tadinya polipeptida di sini dia akhirnya menempel ke polipeptida di sisi A. Gitu, jadi digabung. Nah, inilah hasilnya. Jadi di yang P ini dia udah nggak ada polipeptidanya lagi karena sudah menempel di polipeptida yang A ini. Jadi makin panjang. Gitu. Nah, kemudian tRNA di sisi A kan awalnya tRNA ada di sini kan, yang ini masih di sisi A si tRNA-nya. Nah, tRNA yang tadi sudah membawa polipeptida, dia akan berpindah ke sisi P. Gitu. Kemudian tRNA tadi yang ada di sisi P, dia akan berpindah ke sisi E. Gitu. Nah, udah deh, nanti tRNA yang di sisi E dia akan lepas. Dan kemudian dia kembali ke siklus elongasi awal, begitu seterusnya sampai rantai polipeptida panjang. Jadi siklus ini akan terus muter sampai nanti si polipeptida di sini akan terus semakin panjang. Tuh. Kemudian pada tahapan yang terakhir yaitu terminasi translasi, yaitu di sini terjadi pelekatan RNAD pada ribosom.
gitu, atau ribosom mencapai kodon terminasi pada untai RNAD. Gitu. Jadi kan tadi ada yang namanya kodon awal, kodon start. Nah, di sini juga ada yang namanya kodon stop, yaitu ada UAG, UAA, atau UGA. Jadi kalau udah sampai ke kodon-kodon ini berarti udah mau berakhir nih proses translasinya. Tuh. Nah, selain itu juga pada terminasi ini terjadi proses pelepasan polipeptida gitu loh. Jadi sudah terjadi faktor pelepasan, yaitu polipeptidanya itu udah bebas dari ribosom. Nah, ini berarti sudah memicu berakhirnya dari proses translasi gitu. Nah, setelah terjadi pelepasan polipeptida, nah di sini juga nantinya subunit ribosom, atau tadi tuh yang awalnya kan dia tersusun rapi tuh antara ribosom kecil, ribosom besar, mRNA gitu. Nah, karena tadi polipeptida sudah bebas, maka subunit yang lainnya juga akan terpisah-pisah gitu. Jadi di sini udah ada ribosom besar terpisah, mRNA, tRNA, dan ribosom yang kecilnya gitu, sehingga proses dari translasi di sini sudah berakhir. Nah, hasilnya berarti tadi berupa apa? Berupa polipeptida. Gitu. Nah, barulah terjadi proses penerjemahan rangkaian kodon-kodon RNAD menjadi rangkaian asam amino polipeptida dan disebut dengan translasi. Nah, tambahan sedikit, di sini ada sandi genetik. Jadi, kode genetik atau kodon mengacu kepada urutan 3 basa nitrogen yang berada di sepanjang deret nukleotida pada RNAD yang mengkode asam amino tertentu. Gitu. Jadi, pada setiap kodon itu dia pasti mengkodekan asam amino. Gitu. Jadi, kombinasi 3 basa nitrogen pengkode asam amino disebut dengan kodon triplet. Nah, di sini ada contohnya nih, misalnya di sini ada kodon 1. Kodon 1 itu GCU. Nah, kita harus lihat nih kode genetiknya pada tabel ini. Gitu, kita cek GCU. GCU berarti adalah alanin. Gitu, jadi kode genetiknya pada GCU itu merupakan alanin. Gitu, atau asam aminonya adalah alanin. Dan seterusnya, ini banyak, jadi kalau ditranslate atau diterjemahkan, ya ini terjemahannya. Nah, setiap jenis kombinasi 3 basa yang berdampingan mengandung sandi genetik atau kodon tertentu yang dapat diterjemahkan menjadi satu jenis asam amino. Nah, dalam satu rantai RNAD, hanya bagian tertentu yang menjadi pola cetakan dalam sintesis protein, yaitu ruas yang diapit oleh kodon awal dan kodon akhir. Kodon awalnya itu adalah AUG, dan kodon akhirnya itu bisa UAA, UAG, dan UGA. Nah, jadi fungsi dari sintesis protein itu apa sih? Nah, tadi kan ada yang kodon yang harus diterjemahkan kan? Nah, itu tuh nggak boleh sampai salah penerjemahan kodon gitu, karena kalau misalnya terjadi kesalahan pada saat penerjemahan, maka akan menyebabkan terjadinya metabolisme itu menjadi terganggu. Gitu, misalnya, tadi kan ada kodon GAA. Nah, seharusnya diterjemahkan menjadi asam glutamat. Gitu, tetapi malah diterjemahkan menjadi valin gitu, maka kan salah ya gitu. Nah, karena kesalahan di sini bisa menyebabkan polipeptida yang dihasilkan itu juga tidak sesuai dengan perintah DNA gitu. Nah, nantinya akan berpengaruh kalau pada kasus ini ya, dia akan berpengaruh terhadap pembentukan hemoglobin yang ada di dalam darah. Jadi harusnya hemoglobin normal mengandung asam glutamat, tetapi karena terjadi kesalahan dalam penerjemahan, maka hemoglobin malah mengandung valin atau lisin. Gitu. Nah, ini menyebabkan hemoglobin menghasilkan sel sabit yang menyebabkan kelainan yang disebut dengan siklemia atau terjadinya mutasi. Gitu. Mutasi gen ini menyebabkan adanya perubahan sifat yang diwariskan secara turun-temurun. Gitu. Oke, untuk pembahasan hari ini, Ibu cukupkan, dan jangan lupa dipahami dan dicatat. Dan di pertemuan selanjutnya kita baru masuk ke latihan-latihan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.